Biduri Bulan Tarot Channel. Di readingan kali ini aku bakal reading tema baru teman-teman ya. Seperti biasa ya, setiap harinya Biduri Bulan Tarot ada tema baru ya. Dan tema pada hari ini adalah tentang apa yang akan terjadi di kehidupan ke-12 zodiak ya di periode berarti 15 sampai 21 Juli 2025. Atau lebih tepatnya kita udah masuk ke minggu ketiga Juli 2025. Nah, langsung aja seperti biasa ya, ini untuk ke-12 zodiak dan kita akan mulai dari zodiak yang pertama dulu di sini ya, yaitu zodiak Aries. Aries, mari kita lihat apa aja sih yang akan terjadi sama kamu di minggu ketiga ya, Juli 2025. Aries. Oh ya teman-teman, dan untuk kalian juga yang mungkin mau personal reading ya sama aku juga bisa banget, silakan aja hubungi nomor WhatsApp yang ada di kolom deskripsi. Jadi kalau lagi ada masalah jangan galau-galau sendiri ya. Siapa tahu dengan personal reading kamu bisa dapat saran-saran terbaik, plus juga jadi tahu tentang fakta baru yang akan terungkap dari permasalahan yang sedang kamu miliki. Oke, langsung aja ya. Oke, Aries, apa yang akan terjadi di kehidupannya kamu di minggu ketiga Juli ini? Aku lihat di minggu ketiga ini ada sesuatu yang sepertinya ya membuat perasaan Aries di sini cukup merasa beruntung, cukup merasa bangga dengan dirinya, atau cukup merasa beruntung dengan kehidupannya kayak gitu ya. Ada hal-hal yang pada akhirnya stabil di minggu ketiga ini Aries. Aku nggak tahu ini apa yang stabil, tapi sebelumnya ya, yang pada akhirnya mungkin sesuatu di sini akan terlihat memuaskan bagi Aries di minggu ketiga ini ya. Terus juga di minggu ketiga ini kalau aku lihat ada sesuatu yang ya, apapun yang stabil di minggu ketiga ini akan bikin Aries jadi seneng banget ya, merasa kayak sangat bersyukur sekali. Oke, karena sebelum-sebelumnya ada hal-hal yang mungkin memang membuat kamu jadi kayak khawatir, kayak ini kenapa ya jadi nggak stabil gini ya, ini ada apa ya, ini kenapa, dan jadi pertanyaan gitu ya bagi kamu gitu, kenapa nggak stabil, apa tuh kayak nggak stabil, apakah emosimu, ataukah mungkin di karir dan pekerjaanmu ya, ataukah di usahamu di sini. Tapi pada akhirnya setelah itu semua stabil, ada semacam rasa bahwa wah, ternyata aku cukup beruntung ya, ini tuh bisa balik lagi, bisa stabil lagi gitu. Lalu yang kedua, aku lihat secara komunikasi juga berjalan dengan lancar buat Aries di minggu kedua ini, di minggu ketiga ini teman-teman ya. Apa-apa kamu akan menerapkan yang namanya disiplin diri, kejujuran soal omongan terutama, dan menunjukkan power dengan omongan kamu gitu, bahwa omongan kamu akan mudah buat mempengaruhi orang lain di sini ya. Mungkin dengan intelektualitas kamu juga bisa ya untuk memiliki suatu otoritas yang lebih. Kalau aku lihat kayak gitu. Otoritas untuk apa Kak? Tentunya untuk suatu hal di sini ya. Mungkin ya di karir, di pekerjaan, di usaha kamu ya. Dan kamu juga logik banget di minggu ketiga ini. Jadi mungkin apapun yang mencoba untuk, pokoknya di sini suatu hal apapun yang mencoba ya membuat Aries ini jadi baper segala macam, aku rasa agak kurang worth it karena kamu lagi yang logiknya banget di sini gitu. Dan secara mental juga entah kenapa di sini lagi strong banget kalau aku lihat. Jadi mau gimana pun kehidupannya di sini ya, sesusah-susah apapun, Aries ini akan ibarat kata tuh kayak berjalan aja di tracknya sendiri gitu, kayak nggak peduli orang lain mau ngomong apa, nggak peduli orang lain mau seperti apa, dia tetap menjalani kehidupannya ya, kehidupan pribadinya juga dengan tenang dan dengan tegas kalau aku lihat gitu, dan omongannya selalu mampu mempengaruhi orang lain di minggu ketiga ini. Lalu Aries di minggu ketiga ini juga ada the Fool ya, aku lihat ada sesuatu yang baru-baru buat kamu di minggu ketiga. Ada sesuatu yang baru untuk Aries, lembaran baru, apakah kehadiran orang baru kah, ataukah pacar baru ya, atau mungkin pencapaian baru juga bisa ya. Semoga apapun yang baik-baik, yang baru-baru hadir buat kamu ya, terjadi buat kamu di minggu ketiga ini. Lalu di minggu
tiga ini juga kalau aku lihat ada hal-hal yang kamu tunggu-tunggu Aries ya, dan ternyata hal yang kamu tunggu-tunggu ini kalau aku lihat mengalami yang namanya kayak semacam progres yang lambat gitu. Ada hal-hal yang bikin kamu jadi nggak sabar gitu ya, kayak ini gimana sih, terlepas dari yang pertama tadi ya, sesuatu yang stabil di sini nggak perlu dikhawatirkan, tapi di sini ada sesuatu yang kamu tunggu-tunggu. Contoh, apakah kamu menunggu seseorang ya, atau kamu menunggu paket ke Aries, atau kamu menunggu hal lain lah di sini ya, tentang progres kalau aku lihat. Nah, kamu tuh udah nggak sabar ya, atau nunggu kiriman di sini udah nggak sabar Aries ini ya. Kok kenapa lama banget ya, kesangkut di mana ya tuh barang ya gitu, apakah masih di mana. Jadi ada hal-hal yang bikin kamu jadi nggak sabar, atau juga komunikasi dengan seseorang yang kok dia lama banget ya mau bangun komunikasinya dengan aku gitu, atau buka komunikasinya kok belum ada infonya ya, belum ada kabarnya ya gitu. Apakah Aries sedang menunggu suatu kabar juga bisa ya, atau menunggu suatu permainan, waiting game ya, dari seseorang yang kamu ikuti tuh alur permainannya. Cie. Terus juga di minggu ketiga ini Aries, aku lihat sih ada hal-hal yang terkadang cukup naik turun di sini ya, tentang kehidupan seorang Aries gitu. Nggak selalu berada di atas, masih up and downs ya. Kehidupan Aries itu masih juggling banget gitu, kayak diterjang ombak. Terkadang kayak terombang-ambing sih. Ada hal-hal yang sepertinya kamu harus lebih adaptif lagi di minggu ketiga ini, dan kamu juga harus lebih mengutamakan hal-hal yang menjadi prioritasnya kamu. Jangan sampai tidak Aries ya. Karena apa? Karena di sini aku lihat terutama soal kondisi keuangan masih akan sangat naik turun, lagi banyak banget, lagi sedikit banget gitu ya. Terus di minggu ketiga ini ada apa lagi Kak nih? Hati-hati kegagalan soal keuangan ya. Makanya aku bilang hal-hal yang menjadi pokok prioritas harus diutamakan, karena kalau enggak bisa Nine of Pentacles yang terbalik di minggu ketiga ini Aries ya. Bisa gagal, manajemen keuangannya bisa salah ya. Untuk investasi pun di sini harus hati-hati, kalau nggak bisa bad investment ya, atau di sini kekurangan uang, kamu juga bisa kekurangan modal gitu. Terus di minggu ketiga ini juga aku lihat terutama soal yang cinta-cintaan kali ya, Aries single ada potensi untuk bertemu dengan soulmate-nya ya. Soulmate-nya. Kalau yang couple di sini ada keadaan yang harmonis tuh ya, dengan pasangan, koneksi yang semakin menguat ya. Banyak menikmati waktu dan hal-hal secara berbarengan seperti itu. Lalu di minggu ketiga ini juga kalau aku lihat ada hal-hal yang akan Aries rayakan gitu ya. Ada hal-hal yang akan kamu rayakan dengan riang gembira bersama orang-orang di circle-nya kamu, di lingkup pertemanannya kamu ya. Terus apa lagi Kak? Nah ini nih yang paling penting, kamu selain selain kayak mampu mempengaruhi orang lain dengan kata-katamu dan memperkuat mentalmu dari omongan orang lain, kamu juga mampu ngeprotek dirimu dari omongan orang-orang di minggu ketiga ini, untuk mungkin selalu kelihatan baik, kelihatan bagus. Bisa banget Aries itu ya mencari cara yang pintar untuk ngeprotek dirinya agar nggak diomong-omongin sama orang lain ya. Bisa jadi dengan selalu menampilkan citra yang baik ya, atau keadaan yang sempurna dari dirimu, agar gak banyak tuh omongan orang-orang, atau menghindari orang-orang untuk melihat terlalu dalam gitu ya ke ranah privasi kehidupannya kamu, agar gak banyak komentar-komentar gitu. Terus tapi memang tetap aja di minggu ketiga ini Aries, kamu harus hati-hati. Kayak seoke apapun kehidupannya kamu, ternyata masih ada hal-hal yang akan bikin patah hati ataupun sakit hati. Dan aku rasa ini berasal dari trauma-traumanya Aries di sini terhadap hal-hal berkaitan dengan masa lalu. Trauma masa lalu, kesedihan di masa lalu masih akan kamu rasakan kesakitannya di minggu ketiga bulan Juli ini. Oke. Selanjutnya mari kita lihat apa kira-kira pesan dari semesta buat Aries ya. Apa pesan dari semesta untuk Aries di minggu ketiga Juli 2025? Satu, dua. Aries, yang pertama kamu dipesankan katanya
kamu itu adalah ya sesuatu yang sebatas apa yang kamu percaya tentang dirimu. Jadi percayai hal yang baik-baik dari dirimu, bahwa dengan keyakinan ya, kamu yakin kamu bisa, kamu yakin kamu mampu, maka kamu juga akan mampu dalam melakukan banyak hal gitu. Jadi intinya pesannya di sini Aries, jangan batasi dirimu untuk hal apapun itu. Kamu bisa menggapai hal-hal yang kamu mau, nggak ada yang impossible, possible semua gitu ya. Agar kamu nggak, istilahnya di sini nggak membatasi dirimu gitu loh untuk bisa meraih sesuatu kayak aku nggak bisa, aku nggak mampu, aku nggak maulah coba-coba gitu. No, kita itu memang sebatas pemikiran kita. Kalau kita mikirnya kita bisa, pasti bisa. Lalu yang kedua, kamu juga dipesankan di sini ya, percaya ya sama nasihat-nasihat baik yang hadir dari dirimu Aries. Jadi nasihat itu nggak hanya melulu datang dari orang lain, tapi juga dari hati nurani diri sendiri. Jadi itu didengarkan juga, jangan diabaikan. Itu pesannya ya. Dan yang ketiga di sini kamu juga dipesankan, katanya fokus sama rumah, keluarga, sukses dan kesuksesanmu dan kelimpahan yang ada di dalam kehidupannya kamu. Proteksi itu semua ya, protek itu semua, maka kamu akan bahagia Aries ya. Atau selama ini mungkin kamu nggak punya cukup waktu untuk bisa fokus ke rumah, ke keluarga ya, barengi semuanya ya, biar sama-sama happy. Dan di sini kalau untuk zodiaknya Kak bisa terkoneksi dengan Aries di minggu ketiga Juli ya. Ada Capricorn, energi paling kuat, terus ada Taurus, Virgo, Capricorn, lagi-lagi elemen koin ya, itu aja. Elemennya tanah di sini ya, koin pentacle, segitu aja. Oke. Mungkin sampai di sini dulu ya buat readingan kali ini. Semoga resonate. Jika tidak resonate, berarti bacaan ini bukan untuk kamu, dan semoga bermanfaat tentunya. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye bye Aries.